Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Berjumpa lagi dengan Ibu pada video pembelajaran matematika. Anak-anakku sekalian, kalau kemarin kita sudah belajar tentang menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, hari ini kita akan melanjutkan tentang materi menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Sebelumnya, Ibu akan mengulang pengertian dari menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Oke anak-anak, pengertian menyajikan data dan menafsirkan data. Menyajikan data adalah kegiatan dalam pembuatan laporan hasil yang telah dilakukan agar data yang dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam bentuk diagram batang. Menafsirkan data adalah menjelaskan informasi data yang ada dengan jelas dan benar, baik data yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal. Kalian simak, perhatikan, dan lihat caranya bagaimana membuat data dalam bentuk diagram batang. Contoh soal. Buatlah diagram batang yang sesuai dengan data pada tabel tersebut. Kita sudah sajikan dalam bentuk tabel, data tersebut sudah dalam bentuk tabel. Diagram yang menunjukkan jumlah sepeda motor yang telah dijual oleh PT Motor Makmur Sentosa adalah sebagai berikut. Ya, kalian bisa lihat di situ tabelnya ada tahun, kemudian jumlah kendaraan, tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, kemudian jumlah kendaraannya 300, 500, 900, 800, dan yang terakhir adalah 1000. Lalu bagaimana cara kita membuat data yang disajikan dalam bentuk tabel tersebut kita buat lagi ke dalam bentuk diagram batang? Yang pertama, langkah yang kalian lakukan adalah buat garis ya, menggunakan penggaris vertikal dan horizontal ke kanan dan kemudian ke atas. Karena di situ ada dua kategori, yaitu tahun dan jumlah kendaraan, maka yang bawah itu kalian tulis kategori tahunnya. Lalu yang ke atas ya, itu kalian isi dengan jumlah kendaraan yang terjual. Oke anak-anakku sekalian, kuncinya di sini kalian harus konsisten dalam membuat diagram batang adalah kalau kalian perhatikan pada buku tulis itu ada baris. Satu baris itu ya, apakah nanti kalian akan menuliskan dengan satuan, puluhan atau ratusan, itu sesuai dengan data yang disajikan. Maka kalian harus konsisten, artinya satu baris itu misalkan kalau di sini data atau jumlah kendaraan yang terjual 300 sampai dengan 1000, maka kita gunakan nilai ratusan ya dari angka 100. Maka kalian bisa tulis dalam satu baris di buku tulis itu kelipatan dari 100. Di sini kalian bisa lihat 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, dan yang terakhir adalah 1000. Maka yang bawahnya ya ada kategori dalam tahun, itu kalian bisa tuliskan yang pertama tahun 2012. Jumlah kendaraan yang terjual adalah berapa? 300. Maka kamu buat diagram batangnya 300 ya. Sesuaikan dengan jumlah kendaraan dalam unit tersebut. Kemudian pada tahun 2013 berapa? 500. Maka kamu buat lagi diagram batangnya. Dan tahun 2014 berapa? Yaitu 900. Maka kamu tulis atau buat diagram batangnya sesuai dengan jumlah kendaraan dalam unit yaitu 900. Tahun 2015 ada 800, maka kamu buat diagram batangnya. Sesuaikan dengan penggaris ya, harus sesuai dengan garis jumlah kendaraan dalam unit. Yang terakhir adalah tahun 2016, yaitu berapa jumlah kendaraan yang terjual? Itu ada 1000, maka kamu buat diagram batangnya seperti itu ya. Itu adalah cara yang pertama. Lalu cara yang kedua adalah ya, kalian bisa membuat atasnya itu dengan menggunakan judul. Judulnya adalah penjualan sepeda motor oleh PT Motor Makmur Sentosa. Data yang tadi ya,
data yang tadi. Kita buat pakai data yang tadi. Nah, kalau tadi itu kalian tulis dalam buku tulis itu satu baris adalah kelipatan 100 ya. Kalau ini kalian bisa menggunakan ya satu baris di buku tulis itu dengan kelipatan 200. Ya, kamu bisa tulis di situ 200, 400, 600, 800, 1000. Yang terakhir adalah 1200. Karena ini nilai yang maksimal adalah 1000, maka kita lebihkan 1200. Seperti itu ya. Kamu buat bawahnya sama tadi ada 2 unit. Bawahnya yaitu tahun, kemudian garis yang ke atasnya itu adalah jumlah kendaraan. Lalu tulis bagaimana, Nak? Nah, kamu bawahnya tulis tuh tahun 2012. Tadi jumlahnya adalah 300 motor. Maka kamu buat diagram batangnya di antara nilai jumlah kendaraan 200 dan 400. Itu ada 300. Nah, kamu buat seperti itu sampai dengan tahun 2016 ya. 2016 jumlah kendaraannya adalah 1000, maka kamu buat diagram batangnya adalah 1000. Atau contoh misalkan lagi, tahun berapa di situ? Tahun 2013. Tahun 2013 jumlah kendaraannya 500. Maka kamu sesuaikan, buat diagram batangnya di antara nilai 400 dan nilai 600, yaitu terletak pada tengah-tengah ya. 400 dan 600 itu adalah 500. Seperti itu ya anak-anak, cara membuat data yang disajikan dalam bentuk tabel, kemudian kita buat lagi data ke dalam bentuk diagram batang. Lalu ya, selanjutnya adalah contoh menafsirkan data ke dalam bentuk diagram batang. Kalau tadi kita sudah membuat data itu dalam bentuk diagram batang, lalu bagaimana cara membacanya? Lalu bagaimana cara menafsirkannya? Caranya adalah, coba kalian perhatikan di sini ya. Jika kalian sudah selesai membuat data tersebut dalam bentuk diagram batang, maka kalian dapat membaca atau menafsirkannya dari diagram batang berikut. Diperoleh bahwa jumlah unit motor yang terjual oleh PT Makmur Sentosa, kalian lihat tahunnya, tahun 2012 itu sebanyak 300 motor. Tahun 2013 sebanyak 500 motor. Tahun 2014 sebanyak 900 motor. Tahun 2015 itu sebanyak 800 motor. Tahun 2016 itu sebanyak 1000 motor unit kendaraan sepeda motor yang dijual oleh PT Makmur Sentosa. Lalu ada lagi nih cara membaca dan menafsirkannya. Nah, kita lihat di sini secara garis besarnya ya. Penjualan unit motor yang terbanyak itu terjadi pada tahun berapa? Kalian bisa lihat yang paling tinggi diagram batangnya itu pada tahun berapa? Tahun 2016. Berapa unit motor yang terjual? Yaitu 1000 motor ya. Selanjutnya, penjualan unit motor yang paling sedikit terjual itu terjadi pada tahun berapa? Kalian lihat diagram batang yang paling kecil ya, atau yang terendah. Itu pada tahun berapa? Pada tahun 2012. Berapa jumlah kendaraan yang terjual pada tahun 2012? Yaitu 300 motor. Nah, kemudian jumlah sepeda motor yang telah terjual selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, maaf ini salah nulis ya, bukan 2013, tetapi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah berapa banyak unit motor yang terjual oleh PT Makmur Sentosa itu. Kita bisa menghitungnya, yaitu dengan menjumlahkan 300, 500, 300 ditambah 500 ditambah 900 kemudian ditambah 800 kemudian ditambah 1000, maka jumlah kendaraan yang terjual oleh PT Makmur Sentosa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 itu adalah 3.500 unit sepeda motor. Oke, begitu ya anak-anak ya cara membaca dan menafsirkan
data yang terdapat pada diagram batang tersebut. Oke anak-anakku, sekian penjelasan dari Ibu tentang materi menafsirkan dan menjanjikan data dalam bentuk diagram batang. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan berikutnya pada materi menjanjikan dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.